inilah. Banyak orang pikir dakwah itu cara mereka gitu. Padahal dakwah itu satu cara aja, yaitu cara Rasulullah SAW. Sholat itu kalau nggak ikut cara Nabi itu kira-kira diterima nggak? Ya. Dakwah juga begitu, kalau nggak ikut cara Rasulullah SAW nggak akan diterima. Nah, jadi bagaimana dakwah cara Nabi SAW itu? Yang pertama, membesarkan Allah Ta'ala saja. Kita tidak boleh membesarkan selain Allah, apalagi membesarkan diri kita. Nah, dalam dakwah itu kita tidak boleh meminta upah. Dakwah itu bukan nyari duit. Kita bukan mau jual agama, tapi kita mau beli agama. Kita korbankan harta kita, diri kita. Itu cara Nabi. Bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian dakwah itu tidak diundang. Dakwah itu kita yang mengundang. Kita bukan diajak, tapi kita yang mengajak. Itu dakwah. Jadi kita yang mendatangi orang dari pintu ke pintu, lorong ke lorong. Orang suka, nggak suka, orang kaya, orang miskin, semua datangi. Presiden, konglomerat, semua datangi. Jadi tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada kepentingan bisnis. Ini gara-gara bos nih mendatangi biar naik pangkat. Ini calon mertua didakwahin biar ambil mantu. Nggak ada kepentingan apa-apa. Satu aja kepentingannya gimana Allah sayang sama kita. Tidak mengharapkan upah dari manusia, tidak terkesan dengan pujian, cacian, makian. Nah, itu dai sebetulnya itu. Bergerak semata-mata hanya karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, dan karena cinta kepada umatnya Rasulullah SAW. Nah, itu orang dai ini yang benar tuh begitu. Tapi kalau dai itu udah pakai manajemen, pakai ini semua, nah itu nafsu namanya, bukan dakwah. Kalau masjid kecil yang ngundang, bilang sibuk. Kalau masjid gede yang ngundang, oh semangat. Parahnya lagi, padahal udah janjian nih sama masjid kecil, diundang sama masjid gede, datang lagi, ditinggalin masjid yang kecil. Karena ada kebayang itu, jamaahnya lebih banyak, otomatis kan fee-nya lebih gede. Nah, maka dai-dai yang semacam ini bahaya sebetulnya. Itu rezeki nggak akan berkah. Dakwah itu bukan profesi. Namun profesi kita apa saja kita harus dakwah. Ceramah itu bagian kecil dari dakwah, gerak lidah. Bicara agama itu lebih ringan. Bicara ini seringan lidah. Tapi amal agama itu seberat badan. Amal agama itu seberat badan. Jadi beda. Makanya orang kalau dakwah dia tidak mengamalkan, maka tidak ada powernya, tidak ada nur, tidak ada ruhnya. Jadi kalau kita mau dakwahkan sesuatu, yang paling penting itu niatkan untuk diri kita sendiri dan kita niat mengamalkan dulu. Jadi kalau sudah ada angka-angkanya, hitung-hitungannya, yakinlah itu bukan dakwah. Jadi kalau Mas Iwan ini mau ngundang Ustadz nih, tahu-tahu ada manajemen, dia bilang kalau Ustadz ini harganya sekian. Itu artis, itu bukan dai. Ustadz yang artis. Harus diluruskan. Itu Ustadz itu, orang yang semacam itu kalau dia ngaku dia lagi nyari duit nggak ada masalah juga. Itu sah-sah saja. Ini bukan dakwah, ini muamalah saya, kan saya seorang artis, saya seorang motivator, saya seorang penyanyi, saya seorang ini boleh saja. Nah, saya seorang pemain film, pemain sinetron. Kalau kamu undang saya, ya bayar sekian. Kalau nggak mau, saya nggak datang. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi jangan ngaku itu dakwah. Nah, dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah beri tamsilan bahwasanya dalam perut binatang itu ada 3 makhluk Allah Ta'ala yang Allah ciptakan. Yang pertama susu, yang kedua darah, yang ketiga kotoran. Susu ini akan sukses kalau dia sadar diri, dia susu, dia mulia, dan tidak menghinakan dirinya, mencampurkan diri dengan kotoran dan darah. Darah pun akan sukses kalau dia nggak ngaku-ngaku jadi susu. Bilang aja gue darah, nama gue. Darah juga penting, dunia juga penting. Nah, jangan sampai darah ngaku susu, batal dia, salah dia. Orang nyari duit nih ngaku dakwah, salah dia. Tapi jujur aja nih, gue cari duit nih, gue perlu bayar sekolah anak, cicilan mobil nih, perlu. Makanya gue harus bikin karya begini semua. Misalnya kalau orang undang biar dapat bayaran, dapat fee. Jujur aja, nyari duit udah. Dakwah itu harus korban duit. Apalagi kalau maksiat-maksiat itu dia biarkan seperti kotoran. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kotoran ini pun akan sukses karena kotoran pun perlu. Gimana kalau kotoran nggak ada? Nggak keluar kotoran, bahaya juga kan. Tapi kotoran ini akan sukses kalau dia sadar diri, dia hina. Dia sadar diri dan dia tidak pernah ngaku-ngaku jadi darah, apalagi jadi susu. Nah, jadi maka orang tanya sama saya, ada dakwah lewat musik? Bukan, musik ini kotoran bagi saya. Musik ini mungkin darah bagi saya. Nah,
dakwah itu murni dengan cara Rasulullah, susu jangan dinodai. Saya dakwah dengan cara Rasulullah SAW. Terus kenapa di musiknya ada syair-syair Syiah? Ya saya kan orang Islam. Yang jelas ini saya nggak ngaku ini dakwah. Saya nggak dakwah lewat musik. Saya dakwah dengan cara Nabi SAW. Kalau mengundang saya nyanyi bayar. Kalau nggak mau bayar saya nggak datang. Nah gitu. Jujur ini bukan dakwah. Nah, kalau kita ngakunya bukan dakwah, maka insya Allah akan selamat. Tapi kalau ini saya mau dakwah lewat musik, saya mau dakwah lewat partai, saya mau dakwah lewat buku, saya mau dakwah lewat radio, saya mau dakwah lewat, saya kan udah punya album religi nih, saya dakwah dengan cara ini. Salah. Dakwah itu harus ikut cara Nabi. Nah, nggak ada cara lain. Nah, gimana caranya? Korbankan waktu, korbankan harta, tenaga, pikiran, hari-hari pikir umat, dan tidak minta upah dari manusia, dan tidak boleh terkesan dicaci, dimaki, dipuji, dihina, diusir. Tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetap doakan kebaikan kepada umat, tetap doakan rahmat bagi umat ini. Itu seorang dai. Nah, jadi ingat ya, itu orang-orang yang bertarif itu, ataupun notabene dia seorang ulama, kiai, ustaz, siapapun mereka, kalau ada tarifnya itu bukan dakwah. Itu bukan dakwah. Jangan sekali-kali ngaku itu dakwah. Itu entertain, itu hiburan. Itu bukan dakwah. Kalau mau dakwah, ayo ikut ke pedalaman sana. Tapi saya kan nggak berharap kalau dikasih amplop, Ustaz. Pernah juga saya cerita sama satu teman dai membalik. Dia bilang, kamu jangan ambil bayaran kalau diundang ceramah. Dia bilang, tapi aneh kan nggak berharap. Ya kalau nggak berharap, coba dong datang ke masjid-masjid kecil itu di kampung-kampung, di desa-desa yang nggak punya duit. Kalau nggak berharap tapi datangnya ke masjid-masjid pemerintah, datangnya ke masjid-masjid ya itu aja. Nah, itu namanya berharap. Jadi biar hati kita bersih. Kalau mau dakwah luruskan niat, tujuan kita akhirat. Nah, kalau mau dunia, Allah kasih dunia saja. Tapi kalau mau akhirat, insya Allah. Kalau orang tanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau dia tanam rumput, mustahil tumbuh padi. Nah, ini penting diluruskan niat. Apapun profesi kita, petani dakwah di sawah, pedagang dakwah di pasar, pegawai dakwah di kantor, seniman berdakwah dengan karya-karya positifnya, bisa digunakan. Cuman luruskan niat. Ketika berurusan dengan dakwah, kita korban. Tapi berurusan dengan muamalah, kita harus ada akad yang benar. Dia diundang nih, dia mau undang nih, kita mau undang nyanyi nih, mau bikin show, kita pertunjukan. Saya bilang nih, tarif gua segini nih. Wah, nggak ada, kita nggak punya budget sekian. Ya udah, berapa budgetmu? Sekian. Ya udah, sisanya sedekah gua buat panitia. Gitu, jelas akadnya. Nah, kalau nggak sesuai dengan akad, nggak datang. Tapi kalau dakwah, orang suka nggak suka, kalau sudah diputus musyawarah datangi. Meskipun resikonya nanti dibunuh, resikonya nanti mungkin dilempari batu, diludahin, ataupun resiko yang paling tinggi itu sebetulnya ketakutan. Resiko terkecil itu mati. Jadi ditakut-takuti, ini semua diancam. Jadi seorang dai ini mesti yakin bahwa kekuatan Allah itu bersama dia. Seorang utusan itu kekuatannya bersama dengan yang mengutus. Satu orang dubes ini dikirim sama negara ke luar negeri, maka seluruh keperluannya dijamin sama negara. Keselamatan anak istri dijamin oleh negara. Seorang tentara yang dikirim ke perbatasan, ke timur-timur, ke Papua dan sebagainya, dulu ke Aceh, itu diam itu kalau ketika itu diperintah sama komandannya, atasannya, kamu berangkat. Kalau dia beri nanya gimana anak istri saya, itu komandan nggak akan jawab, cuma ditampar sekali. Bodoh. Kalau kamu dikirim negara, pasti anak istrimu dijamin negara. Begitu. Begitu juga seorang dai, kalau udah diputus berangkat pergi dakwah kemana, ke daerah-daerah konflik, ke daerah-daerah yang pedalaman, yang mungkin di sana banyak penyakit, banyak malaria dan sebagainya, nggak ada listrik, nggak ada sinyal, tempat orang-orang yang anti-Islam. Kalau kita diputuskan berangkat saja, bahwasanya Allah bersama kita dan keluarga yang kita tinggalkan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu Mas Iwan. Jadi kalau dakwah itu begitu. Jadi kalau masih ada hitung-hitungnya duit, itu bukan dakwah. Bilang aku aja itu langsung kan, kayak itu bisnis sama Iwan nih. Miracle, ini bisnis. Bisnis nyari duit. Nah, tapi motivasi multi level amal. Nah,
itu lain bab. Tapi yang bisnisnya itu tetap bisnis, harus jelas itu. 1 rupiah 2 rupiahnya harus jelas, haknya orang siapa, kewajiban orang itu harus dijelaskan. Karena Islam ini agama yang sempurna, bukan mengatur tata cara ibadah saja, tapi tata cara berdagang pun diatur. Kalau kita mau jadi pedagang yang benar. Nabi ajarkan bagaimana cara pedagang, menceritakan kekurangan barang juga, bukan kelebihan produk kita aja yang diceritakan. Kekurangan diceritakan juga. Jangan berlebihan, jangan terlalu bersumpah-sumpah demi Allah ini belum dapat modal. Itu cara dagang Nabi itu begitu. Akhlak juga harus ikut cara Nabi. 24 jam kehidupan kita tuh agama kalau ikut cara Rasulullah SAW. Bahkan masuk WC pun akan dihitung pahala kalau tahu benar caranya. Masuk WC kaki kiri, ya. Keluar kaki kanan. Kita buang hajat, buang kotoran, malaikat catat pahala. Tidur kalau benar caranya dapat pahala. Makan kalau benar caranya dapat pahala. Politik pun harus benar caranya. Ini orang politik bilang sunnah, apa sunnah? Sunnah itu menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Kalau politik praktis ini ya kita ikut aturan main aja, berlaku siasa aja, ikut ulama aja. Ulama katakan ya pilih-pilih aja. Tapi jangan katakan ini sunnah. Yang sunnah itu politiknya Rasulullah SAW, di mana markasnya di masjid. Kemana orang diajak? Bukan dapat kerajaan dunia, tapi kerajaan akhirat, surga. Sahabat menolak kerajaan, semua menolak jadi khalifah. Nggak ada yang pengen jadi khalifah. Bilal tuh nggak pernah kampanye, mas. Tapi jadi gubernur Damaskus. Nggak pernah dipilih saya. Siapa yang angkat dia jadi khalifah? Allah. Nah ini yang benar. Kalau mau politik pun di politik cara Nabi saja. Tidak ada tipu menipu di sini. Tidak ada fitnah di sini. Tidak ada sikut menyikut. Menyatukan umat, merangkul semua umat. Politik Rasulullah itu menyelamatkan umat dari azab Allah, masuk ke dalam surga. Itu. Kalau untuk mendapatkan kerajaan dunia itu bukan politik Rasulullah namanya. Ada cerita yang bawa agama. Ceritanya dulu kita harus khilafah, khilafah. Mimpin diri ente aja ente nggak bisa, gimana mau mimpin umat jutaan orang? Mimpin mata sendiri aja nggak bisa, mimpin telinga sendiri nggak bisa, mimpin anak istri nggak bisa, gimana mau mimpin banyak orang? Jadi ya udahlah, ngaku aja dah, gua mau cari duit, Ini politik ini bisnis, ya udah bisnis di darah nih. Kenapa anda bilang bisnis politik ini? Kan orang kalau menjabat digaji. Kalau dakwah itu nggak digaji. Mau nggak jadi gubernur nggak digaji? Mau nggak jadi anggota dewan nggak digaji? Kenapa mati-matian pengen jadi anggota dewan semua? Gajinya gede, kerjanya nggak ada. Udah bilang aja dah. Syiar apa syiar? Cari duit. Kalau syiar di masjid, musyawarah berangkat kita. Datangin. Nggak usah bawa kamera, biar kamera Allah aja yang online terus. Gitu. Jadi mas sekarang itu banyak ini sekarang tuh yang salah kaprah, darah ngaku susu tuh banyak. Yang parahnya kotoran ngaku susu. Paham insyaallah mas ya? Insyaallah. Kita aja sebentar lagi airport nyampe nih kita mainkan. Subhanallah.